Ada sebuah keanehan menurut Jaya. Ini prepare orang mau kemana ya? Katanya kan mau ke kuburan. Tapi kok bawa parang? Bawa parang, bawa bekal, bawa atas yang lumayan cukup gede. Ditanyalah sama si Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Ilham lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops. Enaknya. Nih buat kalian sekarang lagi musim hujan, pokoknya hati-hati kalau kalian naik gunung. Dan sekarang banyak kabar tentang aktivitas dari berbagai gunung. Dan terakhir yang gue lihat agak sedikit parah, yaitu Selamat ngeluarin kepulan asap ya, yang gue lihat itu ya. Pokoknya intinya hati-hati lah. Kalau pokoknya sebelum kalian naik, kalian wajib browsing dulu tentang informasi gunung. Dan ini tuh berseliweran banget bahwa kemarin tuh ada sebuah berita ya, kalian bisa nilai sendiri itu bener atau enggak. Maksudnya kayak kenapa Merapi itu kemarin sampai meletus, karena ada orang yang lempar batu ke sana gitu. Gue tidak menganggap apa ya, maksudnya atas kejadian itu atas keteledoran dari si pendaki. Tapi yang pada intinya adalah ketika kalian naik gunung berapi, terutama gunung api itu dicap gunung api aktif, jangan sekali-kali ngelempar apapun ke dalam kawah, mulai dari batu, kayu, sampah, atau apapun. Dan gue bakalan kasih satu video yang dimana kalau kalian melempar sesuatu ke kawah, itu akan terjadi kayak gini. Dan gue bakal kasih lihat videonya. Nah jadi kayak gitu cuy. Jadi jangan, lu boleh misalkan penasaran atau apapun, tapi lu harus browsing dulu. Karena semua itu ada penjelasannya. Naik gunung itu ada larangannya. Terlepas dari larangannya itu tentang hal mistis, tapi ada larangannya juga yang memang nggak boleh kalian langgar. Seperti ngelempar batu ke kawah, nyabutin pohon, buang sampah dan sebagainya itu ada. Karena kalau alam udah ngamuk, ya elah, kita tuh nggak bakalan bisa ngapa-ngapain cuy, serius dah. Jadi ya kalian bijak lah dalam berpendaki atau naik gunung gitu ya. Oke, kita bakal lanjut ceritanya ke si Ilham. Jadi pada saat itu lagi liburan nih cuy. Nah kondisinya Ilham ini pengen ziarah, atau bisa dibilang ya pengen ziarah aja gitu, karena udah lama banget. Dan ziarahnya ini bukan ke orang tua ya, tapi kayak kakek gitulah. Dan dia kan kayak manusianya gabut ya. Kalau misalkan berangkat sendiri ya dia enak-enak aja. Cuman kalau sendiri tuh kayak jalannya sendiri nggak seru. Dan memang sebetulnya di kampungnya ini dia tuh punya teman, cuman kan nggak bisa dipastikan pada saat kesana itu ada teman atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya dia akan ngechat, dan dia punya satu sahabat yang memang ya kalau diajak selama gratisan mah berangkat terus, walaupun dengan kondisi ngeluh. Dan nelpon lah sebetulnya beberapa temennya gitu. Ya memang teman-temannya ini nggak bisa. Dan di telepon yang terakhir adalah Jaya. Di telepon Jaya
ya dia mah ayo aja, cuman si Jaya ini bilang mau kemana. Dan Ilham ini menjelaskan kalau dia tuh mau ziarah gitu kan, yuk main ke kampung gua mau ziarah nih. Dan kondisi pada saat itu Jaya kan nggak tahu nih kondisi dari kuburan si kakeknya atau keluarganya ini ada di mana gitu kan. Tapi satu hal yang pasti yang Jaya tahu itu, Ilham ini asli orang Kalimantan atau dia lahir di Kalimantan. Jadi dia tahulah pasti akan larinya ke Kalimantan gitu kan. Ya udahlah, namanya orang ziarah nggak akan mungkin ke tempat-tempat yang aneh. Apalagi ya Ilham ini orang yang memang nggak nyari sesuatu hal yang serem sebetulnya gitu kan. Ya udah, iya kapan, dia bilang gitu kan. Akhirnya Ilham tuh ngasih tanggal keberangkatan dan sebagainya. Cuman Jaya kan tahu sendiri, ya gue mah kagak ada duit, kalau lu ongkosin, lu kasih rokok, ya gue mah ngikut-ngikut aja, ngikut bos aja pokoknya gitu kan. Singkat cerita mereka berangkatlah terbang ke Kalimantan. Wush, dan singkatnya sampai di bandara dia langsung dijemput dan sampai di rumahnya si Ilham ini. Sampai di rumah Ilham ternyata Jaya pun kaget dong, ternyata salah satu rumahnya yang ada di Kalimantan juga itu rumahnya gede banget cuy. Dan ketika main pun ya mereka disambut dengan baik dengan keluarganya yang ada di sana gitu kan. Ya mereka ngobrol panjang lebar dan ya tidak ada sesuatu hal yang menyeramkan atau aneh-aneh pada saat itu. Cuman yang ditangkap sama Jaya ini ya tujuan Ilham sini itu mau ziarah gitu kan, karena udah lama banget gitu. Dan ada sebuah percakapan yang nggak dimengerti sama Jaya tapi kok aneh gitu. Yang pada intinya sebetulnya kurang lebihnya, ya udah kalau kamu mau ke sana hati-hati, jalannya itu sudah berumput atau sudah ketutupan ilalang. Yang kurang lebihnya seperti itu. Tapi dia itu kayak ngerti dan nggak ngerti kan. Dia bilang, apa ya? Ayo udahlah, mungkin emang lagi bala kali kuburannya gitu, minta dibersihin gitu kan, sekalian aja sama si Ilham dan Jaya ini gitu kan. Ya udahlah, nggak ada pikiran atau nanya-nanya tentang kuburan keluarganya itu di mana pada saat itu tuh. Nah mereka tuh istirahat sehari 2 hari. Nah ketika istirahat ini kan Ilham pun nyari salah satu temennya yang ada di dekat kampungnya ini. Akhirnya nyari dan dapet lah, kita sebut aja namanya itu si Panjul coy. Nah dapetlah si Panjul ini dan kenalan lah mereka berdua ini kan. Dan satu hari bisa dibilang mereka main bareng, ngumpul bareng gitu dan akrab. Ya ada obrolan yang memang dimana si Jaya ini nggak ngerti. Jadi ya udahlah biarin aja, lagian juga nggak mungkin ngomongin gua juga gitu kan. Singkat ceritanya, satu hari sebelum keberangkatan nih cuy, ada sebuah keanehan menurut Jaya. Ini prepare orang mau kemana ya? Katanya kan mau ke kuburan, tapi kok bawa parang, bawa bekal, bawa atas yang lumayan cukup gede. Ditanya lah sama si Jaya, ini kita mau naik gunung, mau masuk ke hutan apa mau kemana? Mau ziarah lah, kata Ilham tuh gitu kan. Kok bawanya kayak mau nebas-nebas sesuatu atau kayak mau keluar masuk hutan aja gitu kan. Udah lu ngikut aja, ntar juga lu tahu kenapa kita bawa prepare barang atau alat kayak gini gitu kan. Dan Panjul pun nembalin, iya mas, nggak apa-apa, ikut aja, seru kok, lagian nggak ada apa-apa gitu kan. Iya ya udah dah, gue mau ngikut aja gitu kan. Singkat ceritanya setelah mereka prepare semua, keesokan harinya mereka berangkat. Kondisi pada saat itu mereka berangkat pagi cuy, bisa dibilang sekitaran jam 7 atau jam 8. Mereka berangkat itu diantar oleh mobil oleh saudaranya si Ilham ini kan, berangkat sampai di sebuah desa. Sampai di sebuah desa, memang jarak dari rumah Ilham ini ke desa tersebut bisa dibilang ya sekitar setengah jaman lah, dekat gitu kan. Ya mungkin mangkas waktu gitu sampai di desa tersebut. Jaya masih belum ada punya pikiran aneh-aneh gitu kan. Oh kayak gini. Mereka tuh jalan nyusurin satu desa tersebut. Ketika desa itu udah dilewatin, mereka mulailah masuk ke salah satu perkebunan atau ya kayak perkebunan warga kayak gitu kan. Masuk jalan, mana ya? Jaya ini masih belum nanya nih. Jadi kondisinya tuh Ilham depan, Jaya tengah, dan belakang itu Panjul. Jalan terus sampailah dia di sebuah saung. Di sebuah saung mereka istirahat dulu, nyemil-nyemil, dan kondisi pada saat itu sudah mau memasuki zuhur gitu kan. Ya bisa dibilang itu jalan lumayan cukup lama cuy. Jadi kayak keluar masuk kebun aja udah berasa kayak berpetualang gitu kan. Keluar masuk kebun dan istirahat gitu kan. Wah udah mau zuhur nih. Udah yuk kita
ngeres dulu, makan siang dulu. Jadi kalau misalkan udah sholat juga nanti kita baru lanjutin, ya semua setuju gitu kan, makan. Dan setelah sholat baru nih Jaya ini penasaran, kuburannya di mana sih? Kagak nyampe-nyampe. Perasaan gue kalau ziarah aja deket, nyampe mobil jalan 5 menit udah sampai kuburan. Lah ini jalan udah berjam-jam kagak nyampe-nyampe, kata Jaya itu kan. Rewel, tinggal ngikut doang, yang penting udut ada, makanan banyak, udah tinggal berangkat doang. Ya elah, takut banget sih. Bukan masalah takut, ini kampungan orang. Lu enak orang sini tahu segala-galanya. Lah gua pelengak-pelengok, nggak tahu nih hutan, gua bakal masuk hutan atau nih desa gimana warganya. Udah, kata Panjul, tenang, orang Kalimantan tuh semua baik-baik, ramah kok, selama kitanya ramah gitu kan. Iya deh bilang. Singkat ceritanya mereka selesai makan siang, mungkin sekitar jam 1 jam 2-an mereka lanjut lagi berangkat. Dan sekitar jam 2 mereka tuh udah mulai memasuki bibir hutan. Dan kondisi pada saat itu hutannya nggak terlalu lebat. Ya rindang-rindang, sejuk-sejuk gimana gitu kan. Jalan sekitar jam 4 mereka istirahat lagi. Dan ternyata ketika istirahat ini si Ilham ini bilang, kayaknya di sini enak ya Jul. Iya, kayaknya di sini enak nih. Kebetulan di sana ada sungai juga gitu kan untuk kita ngambil air, persediaan air. Ya udah kita dirin tenda deh di sini. Set, ngedirin tenda tuh. Jaya lagi-lagi bingung dong, pelengak-pelengok lagi. Lah, ngedirin tenda, ngecamp nih. Emang sejauh apa sih kuburan keluarga lu gitu kan? Nggak jauh ya kan, ini sekalian kita refreshing. Ini tuh jalannya muter aja. Sebenarnya ada sih jalur yang dekat itu, cuman ya kita liburan aja lah tipis-tipis. Dari situ kan si Jaya itu kayak ngerutin dah liburan. Bisa-bisanya lu mau ziarah liburan dulu gitu kan. Orang mah selesain dulu tujuannya, ziarah baru liburan, bukan liburan dulu baru ziarah gitu kan. Terkualat lu. Halah, ngomongin gua kualat, lu biasa juga lu yang penakut dan bla bla bla. Udah, tenang aja. Pokoknya nanti kita bakal ziarah, nanti juga lu tahu makamnya ada di mana gitu kan. Udah, kita nikmatin aja dulu hutan Kalimantan. Lagian juga sesekali ini lu nikmatin hutan Kalimantan kan. Iya sih, tapi kok gua agak merinding ya. Walaupun dari sepanjang perjalanan ini nggak ada sesuatu hal yang aneh gitu kan. Udah, jangan diomongin. Ingat, ini Kalimantan. Selain di Kalimantan tuh demitnya tuh aneh-aneh gitu kan. Mulai dari kuyang, mariaban dan sebagainya gitu kan. Dah, lu jangan ngomong-ngomong yang mistis-mistis dah, ntar ditampakin lu baru tahu gitu kan. Iya kagak, maaf. Akhirnya mereka masak-masak, ngeliwet gitu kan, ngeliwet. Dan ngobrol panjang lebar pada saat itu. Dan setelah maghrib mereka tuh kayak masih ngobrol kan sebetulnya. Dan pada saat itu si Jaya ini pengen kencing cuy. Kencing di mana ya? Akhirnya nanya dulu dong ke si Ilham. Gue pengen kencing nih, di mana nih? Udah tuh, kencing di situ aja, jangan dekat aliran air, dia bilang. Oke bos, kencing lah dia. Selesai kencing, dia ngeliat seperti orang kayak set, kenceng banget gitu. Pantuh gitu. Mulai merinding nih Jaya. Aduh, jangan kek muncul-muncul kayak begituan. Ini kan kampungan orang, gue belum kagak tahu. Ya sekalipun gue naik gunung juga di Jawa semua. Demitnya di sono kuntilanak sama pocong. Dalam hati si Jaya ini. Di sini kan gue nggak tahu demitnya. Jangan ditongolin jangan ditongolin. Dalam hati Jaya tuh kayak gitu cuy. Akhirnya ya udah lewat sekelebatan kayak gitu, dia pergi lagi tuh. Dan akhirnya bilang lah ke si Ilham, tadi gue ngeliat kayak ada sekelebatan dah. Di sini rawan binatang buas enggak sih? Ya itu masih rasional tuh, mikirin logikanya gitu kan. Ya takutnya ada hewan buas di daerah sini. Tenang, nggak aman kok. Ini masih jalur warga juga sering masuk ke sini gitu. Dan ini bukan hutan belantara yang parah banget. Ya iya sih, tapi kan ya hati-hati, nggak ada salahnya. Lu nggak dapet info apa di sini ada binatang apa aja? Ya info mah ada, dalamnya lagi mah ada macan dan sebagainya. Dari situ ya itu kayak, ya elah, lu ngapa kagak bilang sih? Tahu gitu gue diem di rumah lu aja dah, lu berdua sama Panjul aja. Panjul tuh cuma nyerangnya aja ketemu gitu. Udah mas, nggak usah takut, tenang aja. Saya ada di sini, insya Allah nggak ada apa-apa, dia bilang gitu kan. Bukan saya sok jago, tapi selama ini sih masuk ke sini nggak ada apa-apa gitu kan. Bener ya, jagain gue ya. Halah, udah gede juga masih dijagain aja, kata Panjul. Udah yuk kita ngopi lagi lah mereka. Ngopi lagi, mereka ngobrol lagi. Dan singkat ceritanya sekitaran jam 9 itu mereka kayak yuk tidur. Udah sholat isya juga gitu kan. Tidurlah mereka, istirahat. Set,
istirahat. Dan pada saat malam itu sebetulnya ada sebuah suara kayak ini tenda mereka kayak set gitu, set. Telapak tangannya itu kelihatan cuy kayak gini, set. Tapi ya Jaya juga takut gitu kan, dia cuma bisa nutupin mukanya pakai sleeping bag aja gitu, kayak tutupin bodo amat dah. Yang penting ini dua manusia, orang-orang yang ngerti di sini, dan semoga itu nggak ngeganggu kita gitu kan, dan semoga bukan hewan buas. Kalau masalah demit mungkin mereka berdua bisa nanganin gitu kan, tidur. Dan di luar itu banyak suara atau kayak orang ada jalan gitu kan. Dan singkatnya mungkin karena nggak terlalu serem-serem banget, akhirnya bangunlah subuh dan mereka sholat subuh. Dan ketika pagi, ya ini bilang, gue tadi malam ngeliat kayak gini. Panjul itu bilang, udah nggak apa-apa, itu mah cuman say hello doang. Dia kayak mau nyapa, dan ya nyapa-nyapa tipis-tipis aja gitu kan. Ya itu kayak ngerutin dah, nyapa kok kayak gitu kan. Kata Panjul tuh bilang, kenapa kamu nggak keluar aja mas, biar bisa salaman gitu kan. Siapa tahu akrab gitu kan, dan bisa bantu kamu. Kagak dah, gue kalau ketemu kayak begituan kagak. Dah, gue pokoknya kalau ngeliat kayak begituan gue bakalan di dalam aja. Singkat ceritanya, mereka udah prepare lagi, udah masak lagi, dan mereka meneruskan lagi perjalanan sekitaran jam 9-an. Dan memang pada saat itu mereka jalan tuh agak siangan. Karena menurut keterangan dari Ilham itu ya udah mulai dekat lah gitu kan. Mereka lanjut lagi jalan. Mereka jalan dan mereka juga udah prepare air gitu kan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat yang memang agak sedikit rimbun hutannya dari hutan sebelumnya cuy. Dan di situ pun ada spot yang memang kayak lapangan kecil, kayak ukuran 6x6 lah gitu kan. Dan enak banget buat ngedirin tenda, di atasnya pun gak ada pohon. Yang anehnya adalah sekeliling dari ukuran 6x6 itu, kiri kanan itu gak ada pohon. Tapi ya memang tempat tersebut tuh kayak lurus aja gitu kan. Akhirnya di situ karena memang kondisinya udah zuhur kan, mereka istirahat lagi di situ. Dan ketika istirahat itu, Ilham ini nyuruh, udah kita ngedirin tenda di sini lagi. Ngedirin lagi, tek. Padahal kondisi masih siang. Udah nyampe nih gitu kan kata Jaya. Iya udah sampai. Lah kuburannya mana? Udah nanti gue kasih tahu gitu kan. Lagi-lagi si Jaya ini nggak dikasih tahu, Joy, bener-bener nggak dikasih tahu. Ya udahlah, bodo amat lah, terserah si Ilham gitu kan. Mereka ngedirin tenda lagi, dan setelah ngedirin tenda mereka juga masak-masak, sholat, ngopi-ngopi. Dan pada saat itu Ilham ini bilang, yaudah lu tunggu di sini ya sama Panjul, gue mau ngecek dulu, gue sekalian mau bersih-bersih dulu. Ya udah ya, dia bilang. Pada saat itu Jaya pun nggak pengen kepo-kepo banget gitu kan, karena kalau ngikut takutnya malah ngeribedin, dan dia juga takut juga gitu kan. Akhirnya ya udah suka-suka lu, yang penting gue di sini ada temen ya. Kecuali kalau si Panjul ini ngikut ya dia otomatis harus ngikut juga gitu kan. Akhirnya si Ilham ini pergi entah kemana, dan dia tuh cuma ngobrol-ngobrol. Ya ini ngobrol dong ke si Panjul ini, Jul, ini hutan serem gak sih? Ya kalau dibilang serem, kalau dibilang nggak serem gitu. Tergantung dari masnya mikirnya kayak gimana gitu kan. Ya saya sering keluar masuk sini ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Walaupun kadang suka ngeliat sesuatu hal yang aneh. Tiba-tiba kayak ngebuka obrolan aja gitu kan, kayak apa tuh yang aneh, kata Jaya tuh. Panjul ini bilang, iya kadang-kadang suka ngeliat sosok-sosok kayak demit, setan, ya kayak begitu-begitulah, kata dia. Terus nggak kenapa-napa? Iya nggak apa-apa sih, kata Panjul tuh. Memang kalau ketemu kayak gituan suka diapain gitu, kata si Panjul ini. Ya nggak tahu juga, selama ini sih cuman disasarin, ditakut-takutin. Ya udah, kita yang penting banyak doa aja mas, kata Panjul tuh. Iya. Dari situ mereka ngobrol panjang lebar tentang perdemitan, dan nggak kerasa udah asar. Sedangkan Ilham masih belum muncul juga gitu kan. Nanya lah, kok Ilham belum datang ya? Ya mungkin lagi bersih-bersihin makamnya kali, karena menurut keterangan dari keluarganya makamnya itu udah lama banget, mungkin udah sekitar 1 tahun lah nggak dibersihin. Dan sekarang ya kebetulan ada Ilham di sini, ya dibersihin sama Ilham gitu. Nggak apa-apa, udah tenang aja, ntar juga dia datang lagi ke sini. Ditungguin tuh sampai asar, lewat asar, bahkan sudah sampai maghrib, itu si Ilham nggak muncul-muncul. Mulai nih khawatir si Jaya ini, sedangkan Panjul tuh kayak tenang-tenang aja.
Jaya ini kayak mikir, Jul, lu beneran gak khawatir nih sama si Ilham? Dia bilang, enggak apa-apa, bentar lagi juga nyampe kok. Dan bener aja, itu tuh gak lama dari ngomong kayak gitu, mungkin sekitar 5 menit datang nih, setek datang kan. Nah ketika udah datang ini, ditegur lah sama si Jaya ini, lu lama banget sih, aduh gak tahu nih kuburannya tuh penuh banget sama ilalang. Dia bilang, gua ngebersihinnya agak ribet, udah gue mau bersih-bersih dulu, mau wudhu, terus nanti gue mau ngaji ke sono, lu mau ikut nggak? Dia bilang gitu kan. Kagak mau mager gue ngikut-ngikut ke kuburan malam-malam, lagian aneh banget, kenapa nggak besok aja sih gitu kan, yang siang. Ya kan besok kita pulang, kalau misalkan lu mau 1 malam lagi di sini. Ya kagak mau juga sih. Ya udah terserah lu deh, kata Ilham, kalau memang lu nggak mau ikut. Jul, lu mau ikut nggak? Ya ikutlah, lagian juga ngapain juga di sini random gabut gitu kan. Ketika Panjul bilang kayak gitu, Jul mendingan di sini aja, nggak usah di kuburan. Nggak mau kan lagian juga ya ngedoain itu nggak ada salahnya, walaupun bukan keluarga dekat gitu kan, nggak apa-apa lah gitu. Terus gue di sini sendirian dong. Ya terserah lu, kalau lu mau di sini sendirian silakan, mau ikut ya silakan, kata Ilham tuh. Gak ada pilihan lain lagi selain ikut. Gue di sini juga ngeri-ngeri sedep. Udah gue ikut. Dia bilang, ya udah lu bersih-bersih. Dia bilang. Singkat ceritanya, setelah selesai sholat maghrib, mereka berangkat nih bertiga ke kuburan. Jalan dari area tenda mereka sampai kuburan ini sebetulnya tuh dekat cuy. Cuman ternyata di depan itu ada sebuah tebingan yang dimana mereka itu harus ngerangkak. Dan ada sebuah keanehan juga dimana ada tali webbing. Talinya ini baru banget, yang ternyata tali ini tuh dipasang sama si Ilham ini. Pas udah sampai, mana nih kuburannya gitu kan. Tuh naik dulu ke atas, dia bilang. Naik ke atas. Terus dari tadi lu lama tuh, lu berarti masang tali webbing ini? Iya, ngebenerin tali ini makanya lama. Dan di atas pun gue bersih-bersih supaya enak nanti pas kita ngajinya gitu. Pantesan aja tuh kuburan bala banget, keluarga lu pun jarang dan lu pun jarang karena lokasinya yang susah. Ngapa kagak dipindahin sih? Ya mau dipindahin gimana ya, ribet juga kan, lagian juga ini masih tanah keluarga, jadi nggak apa-apa juga. Aduh, mempersulit diri dah lu. Terus lu kalau misalkan besok meninggal, lu bakalan dikuburin di situ? Ya gue sih pengennya di situ, dia bilang gitu kan. Nyusahin doang lu yang ada gitu kan. Udah yuk. Akhirnya mereka tuh kayak, ya walaupun nggak serumit yang dibayangin ya, maksudnya kayak nggak terlalu susah-susah banget gitu. Jadi si webbing itu cuman buat alat safety aja biar nggak kepleset cuy. Naik ke webbing dan singkat ceritanya sampailah di sebuah atas tebingan tersebut. Di situ ada satu pohon. Pohonnya nggak gede, mungkin sebesar ini, tapi aneh cuy. Pohonnya itu kayak ngebentuk 1, 2, 3. Jadi ada sekitar 5 pohon tapi kayak bentuk plus gitu. Aneh gitu kan. Dan atasnya itu sama banget kayak di area tenda. Sekelilingnya itu penuh dengan pohon-pohon, tapi di situnya tuh nggak ada pohon. Ya namanya kuburan kan nggak mungkin jadi pohon gede gitu kan. Aduh. Dan ketika mulai memasuki makam tersebut, itu tuh mulai ada kayak merinding sedep cuy. Aduh, pokoknya merinding banget pada saat itu. Akhirnya ketika udah di situ tuh udah ada matras yang memang sudah dipersiapkan mungkin sama Ilham. Dan mulailah mereka ngaji, termasuk si Jai juga ngaji. Ketika ngaji di makam tersebut, jadi di situ tuh mungkin ada sekitaran 5 atau 6 makam gitu kan. Sudut pandang Jaya ini selalu ngelirik cuy. Jadi kayak gimana sih, bola mata hitamnya tuh kayak ngeliat kiri kanan, kadang-kadang ke atas begitu aja. Karena dia tuh ngerasa kurang nyaman cuy, bahwa di situ tuh kayak ada yang merhatiin aja gitu kan. Dalam hati Jaya itu kayak, ini apaan sih, gue gak enak banget tadi tempat di sini ya, agak risih gitu kan. Dan ketika lagi punya perasaan yang gak nyaman itu, Panjul tuh kayak ngomong, udah mas, gak apa-apa, ini biasakan, gak apa-apa kok, gak akan ganggu juga, itu leluhur, udah gak apa-apa, biarin aja. Jaya tuh kayak, leluhur lah, ini bocah bisa tahu isi hati gue, sakti juga gitu kan. Dan si Panjul ini bilang,
Udah, pokoknya orang yang pertama kali kesini itu pasti merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi hal yang wajar, makanya saya ngingetin Mas gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang takut atau gimana. Tenang aja, banyak doa aja. Yang penting fokus aja sama ngajinya gitu kan. Ya udah tuh ngaji terus dia kan, ngaji. Dan setelah selesai ngaji mungkin sekitaran jam 8 itu tuh si Jaya itu udah selesai ngaji lah. Nah sedangkan mereka berdua ini kayak hadiah dulu gitu kan, kayak tahlil dulu. Nah si Jaya ini kayak nengok kiri kanan, iya sih gak ada yang merhatiin. Dan ketika lagi ngelirik kanan kiri, dia kefokus sama satu orang yang dimana sosok tersebut itu yang bergambar kayak manusia. Sosok itu tuh ada yang berdiri, ada yang duduk, dan merhatiin mereka bertiga. Sosok itu gak terlalu kelihatan jelas cuy. Dan dia tuh langsung, Jaya ini langsung megang kayak ke tangannya si Ilham dan ke tangannya si Panjul ini. Panjul udah tahu nih dengan apa yang dilihat sama si Jaya ini. Udah Mas, gak apa-apa. Udah gak usah diliatin kalau memang takut. Dan sosok itu pun yakin gak akan jahat sama kita kok. Dia cuman merhatiin aja gitu kan. Dari situ kayak nengok Jaya tuh kan. Dan ketika lagi nengok kayak gitu, tiba-tiba sosok itu hilang. Set. Alhamdulillah dalam hati Jaya. Dan dia tuh langsung fokus lagi ke kiri kanan. Kemana tuh dia perginya gitu kan. Udah mah takut tapi masih dicariin gitu kan cuy. Ya namanya juga manusia penasaran. Sama kayak gua gitu kan. Kayak penasaran selalu dicariin cuy walaupun takut. Lihat kiri kanan udah gak ada nih, aman. Dan ketika selesai, Jaya ini ngerasa kalau di belakangnya itu ada satu sosok. Gak tahu siapa. Dan kondisi mereka kan berbaris 3. Sedangkan si Jaya ini kan di tengah. Kiri kanannya tuh ada Ilham dan Panjul. Tangannya pun tahu, tangan teman-temannya ini tahu. Tapi kok kayak ada yang nepuk bahunya. Tak gitu. Tapi dilihat itu gak ada tangan sama sekali gitu. Apaan nih? Kok berasa banget gitu kan. Mungkin cuman halu doang atau rasa penakut gua pada saat itu gitu kan. Sampai akhirnya ketika itu tuh kayak aduh capek juga ya. Udah ya kita selonjoran dulu. Selonjoran dulu tuh Ilham sama si Panjul ini. Dan mereka tuh kayak ngobrol biasa aja. Dan Jaya itu lagi-lagi kayak kurang nyaman cuy. Dan ditanya lah sama Ilham, kenapa sih lu kayak kurang nyaman gitu? Gak tahu. Udah yuk buru-buru ke sana gitu. Dan Ilham pun kayak ngerasa ya udah iya benar lagi ya, tanggung. Dia bilang pegal nih, habis duduk lumayan cukup lama. Ya udah iya deh dia bilang. Dan ketika mereka ngobrol lagi selonjoran itu ada yang nepuk lagi cuy. Langsung nengok gini. Dan si Panjul ini tahu dong, kenapa Mas ada yang nepuk ya bahunya. Udah gak apa-apa, itu salam perkenalan. Jaya ini kayak bilang, perkenalan sih perkenalan tapi nggak gitu juga kali. Ya elah. Dan nggak tahu gimana si Jaya itu kayak ngucap, ya kenalan sih kenalan tapi ya setidaknya nongolin ke. Baru selesai ngucap kayak gitu, tiba-tiba si Panjul ini bilang, tuh di depannya di depan kita udah nongol sosoknya. Tek. Dan tiba-tiba di depan ada satu sosok laki-laki paruh baya yang natap ke si Jaya ini. Jaya cuman fokus dan diem dong. Astagfirullahaladzim. Dan dari situ si Ilham ini kayak langsung nepuk mukanya atau kayak ngebasuh mukanya gini. Udah, makanya jangan suka nantangin. Giliran dimunculin aja lu takut ketar-ketir sendiri kan. Yaudah yuk pulang yuk, gue udah gak enak nih, gue udah merinding banget nih, udah ngeri-ngeri sendep gitu kan. Ya udah, ayo kita pulang, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka pulang lah, mereka beres-beres. Dan gak lama si Ilham ini bilang, ya udah Ilham pulang dulu ya, semoga kalian tenang di alam sana. Ya kayak basa-basi kayak gitu doang kan. Akhirnya mereka nurun lagi tebing. Dan setelah mereka mau turun itu, ada yang bilang atau ada sosok yang kayak bisikin si Jaya ini, kalian hati-hati ya ketika nanti pulang. Dan dari situ kayak Jaya ini kayak nengok kiri dan kanan dong. Apaan tuh? Siapa tuh yang ngomong gitu kan, kayak aneh. Dan dari situ si Panjulin bilang, udah gak usah khawatir,
Tenang aja, dia bilang gitu kan. Deh jalan lagi lah. Dan setelah nurunin tebing, Jaya ini ngelihat satu sosok yang entah itu apa. Dan sosok itu gede banget cuy. Bisa dibilang setengah dari pohon ukurannya gitu kan. Ngeliatin aja Jaya tuh. Bahkan dia sampai kesandung. Aduh. Dan dari situ tiba-tiba Ilham ini narik tangannya si Jaya dan bawa lari dia sekencang-kencangnya. Bahkan Ilham ini pun sampai teriak, Jul, lari Jul. Lari itu sekencang-kencangnya. Dan orang abis kesandung tiba-tiba disuruh lari. Kan kayak keserimpet itu kaki. Dan lagian juga kan gak tahu kenapa alasannya lari gitu kan. Lari. Dan sampailah mereka di area tenda. Dan ketika sampai di area tenda, ternyata tenda mereka seolah ada yang ngacak-ngacak. Yang itu pun entah siapa yang ngacak-ngacak cuy. Dari situ mereka bertiga saling tatap dan kayak heran dan kebingungan. Panjul pun bilang, kayaknya nggak beres nih. Yaudah yuk kita prepare dan benerin tenda yang rusak ini. Ilham pun bilang, iya nih kita nggak ada yang ngeganggu gitu kan. Jul, kayak seolah ngasih isyarat untuk melakukan sesuatu. Dan Panjul pun kayak ngerti gitu cuy. Dan dari situ akhirnya dibagi tugas. Panjul itu entah kemana. Sedangkan Ilham itu tuh kayak sama si Jaya ini ngeberesin tendanya. Dan tendanya tuh ada sebuah keanehan cuy. Tendanya itu bukan hancur biasa ya, tapi ada kayak bekas cakaran dan rusak. Bahkan di area tendanya tuh ada yang bolong. Dan logistik tuh kayak aur-auran gak jelas gitu juga kan. Dan dari situ tuh dalam hati Jaya, apa nih gitu kan. Udah terjadi apa gitu. Mau nanya tapi ntar dulu lah. Ngelihat karena memang kondisinya tuh belum kondusif banget gitu kan cuy. Dan singkat ceritanya tenda udah jadi. Kondisi pada saat itu pun akhirnya si Jaya ini bilang lah ke Ilham, Panjul kemana? Udah nanti aja gue jelasin, kata Ilham tuh kayak gitu. Dan akhirnya ceritanya cukup sampai sini cuy. Dan bakal gue lanjut di part 2 nya untuk Ilham, Jaya, dan Panjul ini. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tungguin part 2 nya. Dan sorry banget nih cuy ya, kalau misalkan gua ngetek hari ini ada suara geluduk karena kondisinya memang di luar lagi hujan deras banget. Dan geluduknya tuh emang kenceng banget sampai walaupun ada peredam kayak gini tetap masih tembus. Jadi ya maaf banget ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.